Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang psikologi pengarang. Sebelum masuk ke materi, inilah beberapa anggota dari kelompok 1. Di dalam materi psikologi pengarang ini, kami akan membahas tentang pengertian psikologi pengarang yang akan dijelaskan oleh Nita, memori psikologi pengarang yang akan dijelaskan oleh Rio, tipologi psikis yang akan dijelaskan oleh Reza dan Uzlam, psikobudaya pengarang, dan kepribadian pengarang yang akan dijelaskan oleh Didi. Pengertian psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi ASEAN yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Wern 1990. Yang kedua, yaitu kajian yang terhubung dengan keadaan jiwa sebagai sumber penciptaan puisi yang baik telah dikemukakan oleh Wordsworth, seorang penyair romantik Inggris pada awal abad 19, menjelaskan bahwa keadaan jiwa dan psikologi khususnya akan melahirkan pengungkapan bahasa puisi yang khusus pula. Harjanas 1984. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian memori psikologi pengarang. Memori adalah ingatan yang merupakan faktor psikis yang amat penting bagi pengarang. Memori yang menyelimuti pengarang sekurang-kurangnya ada 4 faktor psikologis, antara lain 1. Pikiran, 2. Perasaan, 3. Intuisi, dan 4. Sensasi, yang dibagi lagi atas 2 kategori, yaitu kategori ekstrovert dan introvert. Dari keempat faktor psikologis tersebut, satu dengan yang lainnya itu sama-sama saling melengkapi. Dunia pengarang tidak bisa hanya mengandalkan satu tipe saja. Karya yang hanya mengandalkan pikiran kurang begitu menyentuh jika tanpa adanya kehadiran perasaan, intuisi, dan sensasi. Apabila keempat tipe itu dilacak dalam karya sastra Indonesia, tentu akan banyak yang dominan, yaitu aspek perasaan atau emosi. Perasaan seakan menjadi modal utama pengarang melukiskan dunianya dalam membuat berbagai karya yang lain. Saya akan menjelaskan tentang tipologi psikis pengarang. Keadaan psikis pengarang adalah suatu yang unik. Pengarang hidup dalam suasana yang lain daripada yang lain. Pada realitas semacam ini, tugas peneliti psikologi sastra hendaknya lebih menukik sampai hal-hal yang bersifat pribadi. Hal personal itu dikaitkan dengan sastra yang dihasilkan. Pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa homo scriptor tidak terdiri dari satu tipe saja. Simpulan Welek dan Warren ini cukup mewakili peta psikologi sastra karena pengarang memang tidak berjiwa tunggal. Pengarang adalah makhluk multijiwa yang bisa bersuara apa saja. Kita bisa menggolongkan Coleridge, Shelley, Baudelaire, dan Poe, kesemuanya penulis-penulis romantik dalam satu kelompok sejajar dengan ini. Kita juga dapat menggolongkan penulis Widi Widiat, Ani Asmara, Ayu Utami dalam kategori pengarang berjiwa romantik. Meskipun karyanya ada nilai-nilai kejiwaan lain, hal itu berarti pengarang memang bersifat ganda. Pembagian tipologi psikis pengarang. Yang pertama, penyair, yang meliputi penyair lirik, penyair romantik, penyair dramatik, dan penyair epik, yang secara psikologis mampu menciptakan denyut kejiwaan. Penyair Darmanto Jatman yang memiliki keilmuan dasar psikologis dengan kata ia bilang boten dapat dikategorikan dengan sebagai penyair lirik psikologis. Yang kedua, novelis dan cerpenis yang dibagi
kurus dan gemuk. Membedakan penyair dengan novelis yaitu penyair kurus, lemah dan mudah diserang, schizophrenia. Sedangkan novelis gemuk, pendek dan tidak stabil emosinya. Penggolongan semacam inilah yang tidak mengasingkan diri, dapat melanda penulis apa saja, termasuk novelis dan cerpenis. Dan yang ketiga, sastrawan dibagi menjadi dua, yaitu sastrawan kesurupan dan sastrawan pengrajin. Sastrawan yang kesurupan, yang penuh emosi, menulis dengan spontan dan yang meramal masa depan. Sastrawan pengrajin yang penuh keterampilan, berlatih dan bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab. Penggolongan ini tidak selalu tepat oleh karena sifat kesurupan dalam tradisi sastra sebenarnya modal yang tidak sederhana. Kesurupan tidak bisa dinilai semena-mena. Begitu juga sastrawan pengrajin, tampaknya sekedar mementingkan produktivitas bukan kualitas. Yang terakhir yaitu tipe imajinasi pengarang yang dibedakan menjadi dua, tipe plastis dan tipe diffluent. Psikolog Prancis Ribot terpengaruh Nietzsche ketika membagi dua tipe imajinasi sastrawan menjadi tipe plastis dan tipe diffluent. Pengarang tipe plastis mampu membuat pencitraan visual yang tajam yang dirangsang oleh penginderaan dari luar. Pengarang tipe diffluent, pendengaran dan simbolik memulai imajinasi melalui emosi atau perasaan, lalu menuangkannya melalui irama dan pencitraan yang didorong oleh stimulus dari dalam dirinya. Yang termasuk tipe terakhir adalah penyair simbolis dan pengarang cerita romantik. Kedua tipe tersebut secara psikologis tidak dapat dipandang remeh, sebab watak plastis dan cair dalam sastra merupakan kondisi kejiwaan yang dibutuhkan. Gagasan yang plastis dan cair akan menentukan karya sastra itu menarik atau tidak. Psikobudaya pengarang. Psikobudaya adalah kondisi pengarang yang tidak lepas dari aspek budaya. Kejiwaan pengarang dituntun oleh kondisi kebudayaannya. Menurut Atiati tahun 1976 menyebutkan bahwa masyarakat atau budaya yang menumbuhkan kreativitas anggota masyarakat sebagai creative society. Walaupun proses kreatif merupakan suatu fenomena intrapsikis, ia merupakan bagian dari suatu sistem terbuka. Kreativitas kedua dari budaya kreativigonik ialah keterbukaan terhadap berbagai rangsangan kebudayaan, baik yang nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu kepribadian pengarang. Kepribadian adalah persoalan jiwa pengarang yang asasi. Pribadi mengarang akan mempengaruhi ruh karya. Menurut Danandaja tahun 1994 halaman 41, kepribadian seseorang ada yang normal dan ada yang abnormal. Ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu imajinatif, yang dilanjutkan dengan berprakarsa atau dapat memulai sesuatu sendiri, mempunyai minat yang luas, keterbukaan terhadap rangsangan baru, mandiri atau bebas dalam berpikir, rasa ingin tahu yang kuat, kepetualangan, penuh semangat, energik, percaya diri, bersedia mengambil resiko,
dan berani dalam keyakinan. Menurut Pramoedya Anantatur dalam buku NST tahun 1984 halaman 69, pengalaman berkreasi adalah sangat pribadi dan sangat subjektif. Terima kasih, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.